Mari kita lihat dulu Kisah Rasul 2 ayat 1. Kebangkitan orang percaya di zaman Roh Kudus. Baik, kita lihat dulu Kisah Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini juga adalah di waktu yang sama hari raya Daud. Semua orang yang disebut keturunan Israel atau diaspora yang berada di bangsa-bangsa lain kembali ke Yerusalem. Dan di waktu yang sama disebut Pentakosta, ya, maka orang-orang percaya juga berkumpul di satu tempat. Ada redefinisi tentang orang percaya, karena disebutkan orang percaya dimaksud di sini adalah orang yang sudah terseleksi. Karena murid Yesus itu berkelompok-kelompok, ada kelompok 12 ketika diutus pulang dengan marah-marah, ya. Tapi ada kelompok 70, mereka berkata, Tuhan, setan-setan pun takut kepada kami. Tapi Yesus berkata, jangan kau bersuka cita karena setan-setan takut kepadamu, tapi bersuka citalah karena namamu tercatat di dalam kerajaan surga. Artinya kalau kita mengusir setan-setan dalam nama Yesus, itu bukan suatu prestasi, tapi itu sebagai tanda orang-orang kerajaan. Saya ulangi, itu bukan tanda prestasi, tapi itu tanda orang-orang kerajaan, anak-anak kerajaan. Kenapa? Karena di mana anak-anak kerajaan berada, maka dia akan menggeser kerajaan yang lain. Itu artinya kerajaan setan itu harus diusir. Maka kerajaan itu selalu sifatnya ekspansi, menggeser kerajaan yang lain. Jadi kalau kau mengaku anak kerajaan, tapi kerajaan kegelapan menguasaimu, kamu bukan anak kerajaan. Tapi anak kerajaan selalu berbicara membawa kerajaan dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Maka ketika kau mengusir setan-setan di dalam namaku, itu tanda kamu anak kerajaan. Halo? Ya. Nah itu sebabnya kita bisa melihat di situ tentang orang-orang percaya. Lalu dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pertanyaannya, orang percaya yang seperti apa yang berkumpul ini? Karena sebelum orang-orang percaya ini dibangkitkan Tuhan sudah mempersiapkan rasul-rasulnya dulu. Rasul-rasul dibangkitkan 3,5 tahun. Yesus membangkitkan rasul-rasulnya. Bahkan ketika dia naik ke surga, dia berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik yang ada di surga maupun di bumi, dan kuasa itu kuberikan kepadamu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 16 sampai ayat 18. Lalu kita bisa melihat di sini bahwa dikatakan bahwa orang-orang percaya itu, tapi itu Allah Yesus menemukan ada beberapa di antara mereka yang ragu-ragu. Ya, itu sebabnya ketika Judas harus melepaskan kerasulannya oleh karena uang, maka Tuhan harus meminta kepada rasul yang 11 harus digenapkan 12 rasul. Maka Matias dibangkitkan menjadi 12 rasul. Tetapi kerasulan ini tidaklah menjadi lengkap, karena kerasulan itu berbicara akan membangkitkan orang-orang percaya. Haleluya. Apa yang dimaksud dengan orang percaya di sini? Yohanes 14. Haleluya. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1. Mari kita baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Allah. Haleluya. Kata percaya di sini ada dua. Pertama adalah percaya kepada Allah
percaya kepada Tuhan. Ya, yang kedua adalah percayalah juga kepadaku. Kataku di sini berbicara tentang Yesus, bukan kapasitasnya sebagai Tuhan, tapi kapasitasnya sebagai orang yang diutus oleh Allah. Haleluya. Apa yang membuktikan dia bukan berkata sebagai manusia? Karena dia adalah sebagai manusia. Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Ikuti dengan tepat. Amin. Supaya Tuhan membangun kita memahami apa yang akan Papa bagikan hari ini. Filipi 2 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Mari kita baca. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 1, itu bukan sebagai Tuhan, tapi berbicara sebagai manusia. Haleluya. Karena 33,5 tahun dia di bumi berbicara sebagai manusia. Sebagai manusia dia berulang kali berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tapi dari apa yang ku dengar dari Bapa, itu yang ku katakan. Haleluya. Halo. Itu yang ku katakan. Maka dia katakan dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Haleluya. Sebagai manusia dia datang 33,5 tahun. Jadi di Yohanes 1:14 ayat 1 dia berbicara kepada percayalah kepada itu sebagai manusia. Haleluya. Sebagai manusia. Oke, saya buka ayat yang lain. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 2. 1 Yohanes 4 ayat 2. Kita baca. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat yang ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, ia adalah roh antikris. Tentang dia telah mendengar, kamu mendengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Jadi ayat ini mendukung di dalam Yohanes 14 ayat 1 bahwa Yesus berbicara percayalah kepadaku sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Haleluya. Karena dia menanggalkan keilahiannya. Di dalam Filipi 2 dia menanggalkan keilahiannya. Ya, kalau kita lihat di situ ayat Filipi 2 ayat yang ke-5, kita lihat di situ ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi dia datang sebagai manusia dan melepaskan kealahannya. Haleluya. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi Yohanes 14 ayat 1 berbicara tentang Yesus sebagai manusia. Maka percayalah kepada Yesus sebagai manusia. Amin. Haleluya. Haleluya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sudah? Halo, juga datang kepada jemaat di Korintus dalam keadaan gentar, dalam keadaan takut, tetapi dia percaya kepada Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari kita baca. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Jelas di sini kita sudah lihat bahwa siapa yang tidak percaya 33,5 tahun Yesus sudah datang sebagai manusia, dia penyesat dan sudah disesatkan. Haleluya. Haleluya. Jadi saya bisa membuktikan Yohanes 14 ayat 1 dia berbicara tentang percayalah kepadaku itu sebagai manusia. Haleluya. Amin. Tidak berbicara tentang sebagai Tuhan.
Karena ayat-ayat ini menyikapkan kepada kita bahwa dia berbicara tentang Yesus sebagai manusia. Haleluya. Makanya dikatakan di sini, dikatakan siapa bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat yang tidak mengakui bahwa Yesus sudah datang sebagai manusia. Percayakan kami, Yohanes 14 ayat 1, kapasitasnya adalah Yesus sebagai manusia. Kami tidak tersesat. Haleluya. Haleluya. Banyak orang beralasan tidak sanggup mengikuti Yesus karena dia berkata, dia kan Tuhan, aku kan manusia berdosa, bagaimana saya melakukan itu? Bahkan ketika Yesus mengajarkan, kalau pipi kiri kirimu ditampar, kasih pipi kananmu. Kalau orang memintamu berjalan 1 mil, kau berjalan 2 mil, gimana saya bisa melakukannya? Dengarkan baik-baik, dia mengajarkan itu sebagai manusia. Itu sebabnya sebagai the man of God, kamu dan saya juga sanggup melakukannya karena pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. 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 Ya, jadi apa yang dimaksud dengan Kisah Rasul 2 ayat 1 yang disebut dengan sebagai orang percaya? Semua orang percaya berkumpul. Haleluya. Semua orang percaya itu berkumpul. Lalu apa yang dimaksud dengan orang yang disebut percaya kepada siapa? Kata percaya di sini adalah percaya kepada orang atau pribadi yang diutusnya. Haleluya. Berarti kata percaya di sini adalah percaya kepada pribadi yang diutus. Saya menemukan ada 7 istilah yang dipakai kepada orang yang diutus di dalam Alkitab. Saya mengajarmu tidak di dalam kesesatan, saya mengajarmu karena saya menemukan di dalam Alkitab. Ternyata orang yang diutus, pribadi yang diutus itu ada 7 di dalam Alkitab. Mari kita lihat yang pertama di dalam Lukas 1 ayat 19. Lukas 1 ayat 19. Haleluya. Yang pertama disebut, siapakah pribadi yang diutus? Dalam bahasa, bahasa Ibrani-nya adalah the angelos. Tapi dalam bahasa Ibrani disebut apostel. Apostel itu adalah istilah orang yang diutus. Haleluya. Jadi sang yang diutus itu, adalah ternyata istilah yang dipakai kerajaan sorga untuk orang-orang ini berbicara atas nama kerajaan. Haleluya. Haleluya. Maka kegerakan Roh Kudus yang harus akan kita lihat hari-hari adalah dia akan memulihkan pengajaran dengan benar, supaya kita bisa melihat, mendudukkan segala sesuatu dengan cara pandang Roh Kudus. Haleluya. Makanya siapakah yang diutus? Siapakah yang dimaksud diutus? Yang pertama adalah, kita lihat dulu di dalam Lukas 1 ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus, dari bawahi, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Haleluya. Jadi malaikat itu adalah juga disebut the angels, orang yang diutus. Haleluya. Dia diutus untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan perkataan Tuhan kepada Maria. Haleluya. Perkataan yang disampaikan itu kepada Maria. Ibrani 1 ayat 13. Ibrani, saya akan banyak memberikan kepadamu ayat-ayat, catat ya, baik. Haleluya. Ayat Ibrani 1 ayat 13 sampai 14. Haleluya. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah berkata, duduklah di sebelah kananmu sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?
The angelos diutus oleh Allah untuk menyampaikan perkataan Tuhan. Yang kedua, the angelos diutus oleh Allah untuk melayani orang-orang yang harus menerima keselamatan. Haleluya. Jadi yang pertama yang disebut dengan orang yang diutus atau apostel adalah malaikat. Haleluya. Maka kalau ada malaikat tapi dia mengutus dirinya sendiri, Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 4, itulah roh-roh penyesat. Haleluya. Maka Yesus sendiri pun datang, dia tidak mengutus dirinya sendiri. Maka siapapun hamba Tuhan datang dengan mengutus dirinya sendiri, dia adalah sesat. Haleluya. Haleluya. Maka dia harus diutus oleh Allah. Malaikat berkata, pribadi yang diutus oleh Allah itu adalah malaikat-malaikat yang menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita dari Allah kepada Maria, tapi juga melayani orang-orang yang harus diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1. Haleluya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan ke Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh garis bawah malaikatnya yang diutusnya, ia adalah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi malaikat Gabriel diutus oleh Allah kepada Yohanes di Pulau Patmos, diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada gereja yang akan dibangkitkannya. Haleluya. Bukan lagi gereja yang ada di Taman Eden, tapi gereja yang ada di tahta. Haleluya. Gereja yang berpemerintahan, karena kita harus juga akan membawa Injil yang ada di tahta. Haleluya. Kenapa? Karena malaikat ini setiap kali dia berbicara kepada atas nama Allah, dia selalu membawa levelnya tersendiri. Haleluya. Haleluya. Katakan bersama dengan saya, malaikat-malaikat adalah the angelos, pribadi yang diutus oleh Allah. Saya percaya malaikat yang datang atas nama Allah, mereka adalah yang diutus untuk menyampaikan kabar baik, berita dari surga, dan juga akan melayani orang-orang yang akan diselamatkan dalam nama Yesus. Saya percaya malaikat yang datang bukan atas nama dirinya sendiri, itu adalah penyesat, tapi malaikat yang datang atas nama Allah, dialah yang diutus. Haleluya. Haleluya. Harus percaya kepada malaikat yang juga bisa diutus oleh Allah untuk menyampaikan perkataan Tuhan. Paham? Yang kedua, siapakah yang disebut juga yang diutus? Lukas 13 ayat 34. Lukas 13 ayat 34. Mari kita baca Lukas 13. Bentar. Lukas 13 ayat 34. Mari kita baca. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ya, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Siapa yang kedua yang diutus? Nabi-nabi. Haleluya. Nabi-nabi adalah yang diutus oleh Allah. Kisah Rasul 3 ayat 18.
Kisah Rasul 3 ayat 18. Haleluya. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Nabi-nabi menubuatkan tentang Mesias. Haleluya. Dan nabi-nabi juga disebut yang diutus oleh Allah. Haleluya. Malaikat itu yang diutus, nabi-nabi juga yang diutus. Haleluya. Ya, nabi-nabi juga yang diutus. Yohanes 1 ayat 6. Yohanes 1 Haleluya. Kita baca. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya kemudian semua orang menjadi percaya. Haleluya. Ayat 8. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia bernubuat sebagai seorang nabi tentang Yesus Kristus. Jadi nabi itu adalah membuka jalan untuk menggenapi datangnya Yesus Kristus. Berarti katakan, nabi-nabi adalah yang diutus Allah, yang diutus oleh Allah, yang berbicara atas nama Allah untuk meneguhkan bahwa Yesus Kristus akan datang sebagai manusia. Haleluya. Ini yang pertama apa tadi? Adalah malaikat adalah yang diutus, nabi-nabi adalah yang diutus. Sekarang yang ketiga. Sekarang yang ketiga. Haleluya. Yohanes 3 ayat 21. Sudah dapat? Entah. Sorry. Yohanes 7 ayat 28. Kita lihat dulu. Yohanes 7 ayat 28. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Jadi Yesus juga yang diutus. Karena arti Christ juga adalah, artinya juga adalah yang diutus, yang diurapi, yang diutus. Haleluya. Jadi Yesus Kristus adalah yang diutus. Yohanes 10 ayat 36. Yohanes 10 ayat 36.
Mari kita baca. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia? Garis bawahi, Yesus itu diutus ke dalam dunia sebagai manusia. Ingat, sebagai manusia. Haleluya. Engkau memuja Allah. Jadi Yesus bilang, kalau aku datang berkata kepadamu, dikatakan percayalah kepada aku sebagai manusia. Apakah kau berkata aku memuja Allah? Bukan, karena dia sendiri mengakui bahwa dia datang sebagai manusia yang diutus oleh Allah. Jadi ketika tidak berkata bahwa Yesus datang sebagai manusia, kita bukan sedang memuja Allah, tapi dia mengakui posisinya sebagai manusia yang diutus oleh Allah. Haleluya. Haleluya. Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Yohanes 6. Catat, saya ingin kamu bisa lihat seperti apa Allah membukakan kepadamu dimensinya. Amin. Ayat 67 sampai 69. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami harus pergi? Perkataanmu adalah hidup yang kekal, dan kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Itu artinya you are the Christ, kamu yang diutus oleh Allah. Jadi murid-muridnya, dia mengakui, mereka mengakui, kepada siapa kami harus pergi? Kami hanya pergi kepada orang yang diutus oleh Allah. Dan mereka berkata, Engkaulah yang kudus, yang diutus oleh Allah. Itu sebabnya mereka mulai melihat perkataan Yesus itu adalah perkataan yang disebut dengan namanya perkataan hidup yang kekal. Paham di sini? Paham di sini? Katakan, Yesus Kristus adalah yang diutus oleh Allah. Aku percaya bahwa Dia yang diutus oleh Allah dalam keadaannya sebagai manusia, supaya saya percaya. Haleluya. Haleluya. Dan siapa tidak percaya, maka dia adalah penyesat. Karena Yesus telah datang sebagai manusia. Haleluya. Haleluya. Lalu kalau ada orang memuja di YouTube, Tuhanmu, kamu kok mentuhankan manusia? Bukan. Yesus Kristus itu ya Allah yang telah menjadi manusia. Jadi kita tidak mentuhankan manusia. Haleluya. Dia yang mengambil posisi sebagai manusia. Maka kita diminta untuk percaya kedatangannya sebagai manusia. Tapi setelah dia mati dan bangkit, dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dia mengambil kembali keilahiannya dan dia duduk di atas tahta tidak sebagai Tuhan, sebagai Allah. Haleluya. Paham di sini? Paham di sini? Haleluya. Jadi kamu bisa melihat di sini bahwa siapakah yang disebut yang diutus oleh Allah. Nah, mari kita lihat dari kata-kata ini. Saat yang terakhir nanti ayat yang ke-5 akan saya start. Apa ciri-ciri orang yang pribadi yang diutus oleh Allah? Yohanes 3 ayat 34. Masih bersama dengan saya? Amen. Yohanes 3 ayat 34. Haleluya. Siapakah yang bagimu yang diutus? Ingat, bagimu yang diutus oleh Allah. Amin. Haleluya. Masih bersama dengan saya? Amin. Yohanes 3 ayat 34. Oke, mari kita baca. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Haleluya. Siapakah yang diutus Allah kepadamu? Ciri-cirinya yang pertama adalah dia membawa firman Allah, membawa perkataan Allah yang hidup di dalam dirinya. Haleluya. Maka siapa yang datang kepada membawa firman, bukan membawa dirinya, bukan membawa pelayanannya, bukan membawa karismanya, bukan membawa kemampuan manusia, tapi dia membawa
firman Allah, dialah yang diutus Allah kepadamu. Haleluya. Malaikat-malaikat datang membawa firman Allah, nabi-nabinya datang membawa firman Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan Yesus Kristus juga datang untuk membawa firman Allah kepadamu. Yesus berkata, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Haleluya. Maka yang pertama, ciri-ciri orang yang disebutkan diutus bagimu adalah orang yang membawa firman Allah kepadamu. Amin. Haleluya. Maka kamu harus percaya. Haleluya. Maka Yohanes 14 ayat 1, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku yang diutus oleh Allah. Haleluya. Jadi kita lihat di sini bahwa kisah para rasul dimulai ketika semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Haleluya. Haleluya. Maka orang percaya ini yang didefinisikan kembali adalah percaya bahwa pribadi yang diutus Allah itu adalah malaikat, juga nabi-nabinya, juga Yesus Kristus. Haleluya. Dia yang diutus oleh Allah. Haleluya. Amin. Ya, kemudian dikatakan yang kedua, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Siapa yang diutus oleh Allah kepadamu? Mereka, dia, di mana Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Haleluya. Kau melihat orang yang diutus kepadamu ketika kau melihat Roh Kudus bekerja dengan tidak terbatas bekerja di dalam dirinya. Dialah orang yang diutus Allah kepadamu. Haleluya. 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 Halo. Dialah yang diutus oleh Allah kepadamu. Makanya dikatakan Roh Kudus. Maka yang keempat, siapakah juga yang diutus oleh Allah? Roh Kudus adalah yang diutus oleh Allah. Ya, kita lihat dulu Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Haleluya. Mari kita baca. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Tapi Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus. Pribadi yang diutus oleh Bapa. Pribadi yang diutus oleh Dan Bapa. di dalam nama Bapa. Di dalam nama Bapa. Lanjut, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus juga adalah pribadi yang diutus oleh Allah. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 12. 1 Petrus 1 ayat 12. Oh, haleluya. 1 Petrus 1 ayat 12. Mari kita baca. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepadamu dengan perantaraan yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan Injil kepada kamu, yaitu hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Haleluya. Roh Kudus adalah pribadi yang diutus oleh Bapa, di mana beritanya ingin diketahui oleh malaikat, tetapi tidak dikaruniakan, tetapi dikaruniakan kepada levelnya, yaitu orang-orang yang percaya. Haleluya. Orang-orang yang percaya yang akan dibawa untuk bisa melihat. Bagaimana kau melihat bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang diutus oleh Allah. Malaikat ingin mengetahuinya, tetapi tidak diberitakan. Kenapa? Itu sebabnya ini rencana Roh Kudus, karena dia akan membangkitkan orang-orang percaya yang akan membawa kita kepada dimensi yang baru. Orang-orang percaya. Haleluya. Haleluya. Yang dikatakan menyampaikan berita Injil kepadamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat, tapi tidak diberitakan, tapi dibangkitkan kepada orang-orang yang percaya. Amin. Haleluya. Tapi kita juga percaya kepada Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Haleluya. Haleluya. Yohanes 5 ayat 6.
Bukan. 1 Yohanes 5. Haleluya. Yohanes 5:6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, itu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan Roh-Nya yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Dia adalah saksi dari Allah, tidak mungkin berbohong. Dia yang diutus sebagai Roh kebenaran. Amin. Jadi kita ulangi, malaikat adalah yang diutus. Yang kedua adalah nabi-nabinya yang diutus. Yang ketiga adalah Yesus Kristus juga yang diutus. Yang keempat adalah Roh Kudus juga yang diutus. Haleluya. Jadi Roh Kudus adalah yang diutus. Haleluya. Yang kelima, haleluya, 1 Korintus 9. Kisah Rasul 15 ayat 22. Kisah Rasul 15 ayat 22. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang diutus ke Antiokhia. Garis bawah yang diutus, ya, bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, itu Judas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara. Siapa yang mereka diutus? Rasul-rasul. Rasul pengutus rasul yang lain, yaitu siapa disebut ke Antiokhia? Paulus dan Barnabas, ya, atau juga disebut juga Judas, tapi juga dia disebut adalah Barsabas dan Silas. Jadi nama Judas ini, ya, Barnabas ini ada banyak. Judas yang disebut Barsabas dan Silas, ya, itu juga adalah disebut juga adalah yang diutus. Jadi kita lihat di sini rasul-rasul adalah pribadi yang diutus. Halo. Katakan rasul-rasul. Rasul-rasul adalah yang diutus. adalah yang diutus. Haleluya. Amin. Rasul-rasul adalah yang diutus. Amin. Haleluya. Jadi rasul-rasul itu yang diutus. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Haleluya. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Rasul-rasul adalah yang diutus. Haleluya. Siapa mereka? Rasul-rasul bagimu, supaya kau diutus. Yang mereka diutus kepadamu. Jadi sekarang, ya, tapi jangan rasul, ya, dari awal, ya, tahun 30 sampai 60 itu jangan rasul. Maka kisah para rasul itu terjadi di tahun 30 sampai tahun 60 setelah Masehi. Tapi ingat, Alkitab ini mengajarkan bahwa dia juga sekarang di zaman ini rasul-rasulnya, haleluya, untuk diutus supaya dia membangkitkan percayamu. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah, percaya kepada Dia yang diutus.
Haleluya. Dia membangkitkan rasul-rasulnya supaya kau percaya pada Allah dan kepada Dia yang diutus bagimu sebagai rasul, supaya engkau percaya kepada firman Allah. Haleluya. 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 Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi kamu harus tahu bahwa Bapa rohani yang telah diberikan kepada adalah pribadi yang diutus untuk membangkitkan kepadamu percaya kepada perkataan Tuhan yang datang. Kita bersyukur lewat Bapak Jonathan Dewi, dia membukakan kita dimensi kerasulan yang bekerja sejak dia membukakan ini kepada kita, sehingga di rumah rohani Tuhan kembali membangkitkan karunia kerasulan itu untuk membawa kamu percaya kepada Allah. Percayalah kepada Allah, percaya juga lah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Jadi yang kelima, siapakah juga yang diutus? Rasul-rasul yang diutus kepada. Haleluya. Haleluya. Nah sekarang di zaman Roh Kudus ini, siapakah yang disebut rasul bagimu? Yaitu 1 Korintus 9 ayat 1 dan 2. Kamu harus mengenali itu. 1 Korintus 9 1 Korintus 9 ayat 1. Mari kita baca. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buatku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukan rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai kerasulan. Haleluya. Dia membangkitkan rasul kepadamu ketika kau percaya bahwa Dia membawa firman kepadamu, lalu materai kerasulan itu dituliskan di dalam rohmu oleh Allah, oleh Roh Kudus, sehingga kau bisa melihat bahwa kalau dia kerasulan bekerja untuk apa? Membawamu kepada firman. Maka Paulus berkata untuk orang lain aku bukan rasul, tapi akulah rasul bagimu. Dan karunia kerasulan itu bekerja karena kamu meterai dari kerasulan. Jangan katakan kepada seseorang kau adalah bapak rohaniku, tapi kau tidak berhasil membuktikan bahwa meterai kerasulan itu hidup di dalam dirimu. Ya, rasul itu datang untuk membawa firman kepadamu. Ya, rasul itu membawa firman kepadamu supaya apa? Supaya kamu dibangun menurut kebenaran. Haleluya. Jadi kalau dia kerasulan itu bekerja di dalam diri seseorang yang telah dibangkitkan, maka di dalam imannya dia percaya bahwa orang ini adalah orang diutus oleh Allah kepadaku. Sebagai tanda dari kerasulan itu, dia percaya kepada orang ini sebagai orang diutus oleh Allah. Maka firman itu dibangun di dalam dirinya, itu bekerja di dalam dirinya. Dia membuktikan karunia kerasulan dari orang diutus Allah kepadanya sebagai bapak rohani. Karena apa? Perkataan itu hidup di dalam dirinya. Haleluya. Perkataan itu hidup di dalam dirinya. Bagaimana seorang rasul melakukannya? 1 Korintus 3 Haleluya. Ayat 2. Salah, 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi ditulis dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dengarkan baik-baik, saya bernubuat. Ketika kau mulai mengalami ini, firman itu dituliskan oleh seorang bapak rohani kepadamu, maka kau akan membuktikan
kerasulan dari seorang yang disebut diutus oleh Allah hidup di dalam dirimu. Dituliskan bukan di dalam roh batu, tapi dituliskan di dalam hatimu. Inilah tanda karunia kerasulan bekerja di dalam dirimu. Dia menuliskan firman, menuliskan itu di dalam hatimu. Itulah tanda kerasulan itu. Itu sebabnya berbahagialah engkau kalau kamu percaya kepada apa yang dituliskan, menghidupinya, maka engkau akan melihat orang-orang bangsa-bangsa lain akan datang ke rumahmu. Karena mereka melihat meterai kerasulan itu bekerja di dalam dirimu. Ketika kau berkata-kata, orang lain percaya, orang datang kepadamu. Karena engkau melihat firman itu hidup di dalam dirimu, dan orang percaya karena karunia kerasulan bekerja di dalam dirimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang membuat pesannya tidak sampai kepadamu? Kita lihat dulu. Haleluya. Apa penghalang? Tadi ingat Yohanes 3:34 yang diutus oleh Allah. Pertama dia membawa firman. Yang kedua adalah kita melihat Roh Kudus bekerja dengan melimpah di dalam hidupnya. Haleluya. Kenapa karunia kerasulan itu macet di dalam diri seseorang? Alasannya adalah kita lihat Yohanes 5 ayat 38. Haleluya. Yohanes 5 ayat 38. Mari kita baca. Haleluya. Dan firman-Nya, firman mana? Firman Allah yang dibawa oleh orang yang diutus kepadamu. Haleluya. Tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Haleluya. Kenapa firman itu tidak bekerja di dalam dirimu? Kenapa firman itu macet di dalam dirimu? Kenapa firman itu hanya momentum di dalam dirimu, hanya sebagai tanda? Kenapa? Karena kamu tidak percaya kepada orang yang diutus oleh Allah kepadamu. Haleluya. Itu sebabnya hari ini kamu harus mengerti apa masalahmu. Karena kau tidak percaya. Haleluya. Itu sebabnya ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka olehnya kamu punya hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak dapat kebenaran untuk memperoleh hidup itu. Banyak orang baca Alkitab tapi tidak disingkapkan. Tapi kau akan mengalami akselerasi percepatan. Kau percaya bahwa ada pribadi yang diutus oleh Allah, malaikat, nabi-nabinya, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan juga rasul bagi ingat, rasul bagimu. Ketika kau percaya kepada firman yang dibawakan kepadamu, maka firman itu akan menjadi tinggal tetap, menjadi kesaksian yang hidup. Amin. Haleluya. 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 Amin. Yohanes 6 ayat 29. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi percaya yang dimaksud dalam Kisah Rasul 2 ayat 1, berkumpullah orang-orang percaya, adalah percaya kepada pribadi yang diutus oleh Allah. 12 ini percaya kepada Yesus yang datang sebagai manusia. Tetapi mereka selanjutnya di Kisah Rasul 2 membangkitkan percaya yang lain ketika orang-orang ini percaya kepada rasul-rasulnya. Haleluya. Maka dikatakan di sini, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah kepadamu. Percayakah kamu kepada rasul yang diutus bagimu? Karena ketidakpercayaan firman itu macet, tidak bekerja di dalam diri, tidak tertulis, tidak menjadi meterai, tidak menjadi tanda lagi.
karena engkau meragukan dia diutus oleh Allah kepadamu lewat kerasulan. Paulus berkata, bagi orang lain aku bukan rasul, tapi bagimu aku adalah rasul, karena meterai kerasulanku hidup di dalam dirimu. Haleluya. Maka di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-15, engkau memang bisa memiliki banyak mentor, tapi akulah yang menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Berarti hanya satu bapa rohani, tidak banyak. Haleluya. Haleluya. Oke. Kemudian ketika kau percaya kepada yang diutus oleh Allah, itu rasul bagimu. Apa dimensi yang kamu percaya akan kamu terima? Yohanes 9 ayat 7. Mulai ayat 6. Yohanes 9 ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia menunduk ke tanah dan mengadu budaknya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Baca, maka pergilah orang itu dan membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melihat. Kalau kau percaya kepada orang yang diutus oleh Allah, maka Tuhan akan memberikan mata yang melek, mata yang dibukakan. Halo. Haleluya. Karena kata yang melek ini itu berbicara, engkau akan melihat apa yang dilihatnya. Halo. 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 Makanya di dalam Yohanes 14 ayat 2, Yohanes 14 ayat 2 dikatakan di situ, di rumah Bapakku many dimension. Haleluya. Kalau dia kerasulan bekerja di dalam diri seorang anak rohani adalah, maka dia akan membukakan banyak dimensi surga di dalam dirinya, many dimension. Sama seperti murid-murid dibukakan dimensi kerajaan surga kepada rasul-rasul, maka karunia yang sama juga akan bekerja di dalam diri orang yang diutus oleh Allah. Karena orang diutus Allah kepadamu itu adalah spesifik. Haleluya. Apa yang dikatakannya? Maka dikatakan di situ, dia akan dikatakan many dimension. Ada banyak dimensi yang akan dibukakan kepadamu, dimensi kerajaan surga. Ketika kamu datang dengan percaya kepada orang yang diutusnya, dia yang membawa firman, dia yang penuh dengan Roh Kudus. Ketika kamu percaya itu dan kamu datang kepada dengan percaya yang benar, maka many dimension akan dibukakan. Haleluya. 2 Raja-Raja 2 ayat 10. Oh haleluya. 2 Raja-Raja haleluya. Dua Raja-Raja 2 ayat 10. Kita mulai dari ayat 9. Inilah dimensi yang kau terima di hari akan datang. Haleluya. Dan sesudah sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang kau kehendaki, hendak aku lakukan kepadamu seperangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu sukar, tetapi jika engkau dapat melihat, garis bawahi, tetapi jika engkau dapat melihat, garis bawahi, jika engkau dapat melihat. Haleluya. Bukankah dimensi yang diutus itu adalah kemampuan engkau boleh melihat?
Haleluya. Amin. Jika kau dapat melihat, aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Ayat 11, sebab mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Haleluya. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku. Ingat, ketika Elisa melihat itu, berkatalah ia, berteriaklah ia. Ayat 11, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia. Apa yang dilihatnya? Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu dilembutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi dua koyakan. Sesudah itu dipupuknya juga Elia yang telah terjatuh, lalu berjalan hendak pulang dan berdiri tepi sungai Jordan. Ayat 14, yang mengambil juga Elia yang telah jatuh itu, dipukulkannya ke atas air sambil berkata, di manakah Tuhan Allah Elia? Dari bawah di sini, di manakah Tuhan Allah Elia yang memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah. Ya, ada beberapa dimensi hari-hari ketika kau mulai melihat yang diutus. Yang pertama, kemampuan untuk melihat. Karena ketika orang buta ini diutus, pergilah ke Siloam dan pergi membasuh dirinya. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 3, kamu memang telah bersih oleh firman yang telah kusampaikan kepadamu. Perkataan Bapak rohani itu membasuh dirimu. Tujuannya untuk apa? Supaya kau bisa melihat. Haleluya. Supaya kau melihat. Apa itu? Many dimension, banyak dimensi. Tetapi dikatakan kemampuan melihat adalah kemampuan di mana kau bisa melihat. Haleluya. Perkara-perkara surgawi, perkara-perkara supranatural, perkara-perkara di mana kau akan mengalami hal-hal yang lebih besar terjadi dalam hidupmu dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga orang-orang yang berkata kesaksiannya tidak terbantahkan. Mereka berkata, orang macam seperti apa orang ini? Kenapa dia berkata-kata dengan kuasa? Kenapa? Karena kamu membawa pengurapan dimensi. Karena nama Yesus, karena kau bisa melihat dimensi. Dimensi apa? Dimensi yang telah dibangun oleh Bapak rohani. 14 tahun adalah waktu yang dipakai oleh Elia membangun Elisa, hanya untuk membangun supaya dia bisa melihat. Tapi ketika waktunya hari di mana dia akan berangkat ke surga, Elia berkata, mintalah apa yang tidak dilakukan kepadamu. Lalu Elisa berkata, dua bagian dari rohmu yang kau minta itu sulit, tetapi kalau kau bisa melihat. Jadi melihat di sini adalah dimensi rohani dilihat oleh Bapak rohani. Bahwa penyikapan, pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan, kekuatan Tuhan akan datang di dalam hidupmu. Haleluya. Engkau akan mengalami dimensi-dimensi ini karena kau melihat. Haleluya. Karena kau pergi kepada Siloam yang diutus oleh Allah. Haleluya. Yang kedua, engkau akan lihat dimensi di mana Allah Bapa rohanimu. Ayat 14, yang mengambil juga Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya di atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Haleluya. Dimensi Allah dari Bapa rohanimu. Engkau akan lihat berulang kali Allah memperkenalkan dirinya kepada Yakub, Ishak. Akulah Allah bapakmu Abraham, Allah dari Ishak, Allah dari Yakub. Kepada Yusuf dia berkata Allah dari Yakub. Kenapa? Dimensi Bapak rohani ini adalah dimensi yang dibawa, yang terbangun di dalam diri seseorang yang diutus oleh Allah kepada sebagai rasulnya. Maka kau akan mulai melihat hal-hal yang supranatural. Haleluya. Amin. Dan ketiga, dimensi berikutnya ayat 14, warisan rohani. Ia mengambil juga Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air sambil berseru. Itu berbicara apa? Apa yang dimiliki oleh Bapak rohanimu, kau akan miliki kalau engkau bisa melihat. Haleluya. Haleluya. Yang keempat, haleluya, ayat 14 juga, maka menyeberanglah Elisa. Haleluya. Dimensi yang keempat, kemampuan untuk menyeberang, kemampuan di atas rata-rata
yang akan memiliki hari-hari ini. Itu kemampuan untuk bisa menyeberang. Amin. Haleluya. Menyeberang di mana bapak rohanimu bisa dibawa. 50 rombongan anak Nabi tidak sanggup menyeberang karena mereka mengikuti Elia sebagai guru apostolik bagi mereka, tapi mereka tidak sanggup menyeberang sungai Yordan. Mereka hanya memandang dari jauh sehingga mereka tidak percaya. Tapi Elisa dibawa menyeberang. Kenapa? Karena orang ini yang bisa dibawa menyeberang untuk bisa melihat dimensi Allahnya Elia. Maka ketika demikian dia menerima itu semua, menyeberanglah ia, tapi dengan kapasitas yang berbeda. Tapi 50 anak Nabi, jangan-jangan Tuhan mungkin angkat ke surga, dilemparkan ke tempat lain. Suruhlah kami pergi, jangan pergi. Suruhlah kami pergi, jangan pergi. Pergilah. Tapi ketika pergi, gak ada yang rupanya. Itulah ketidakpercayaan. Haleluya. Haleluya. Kalau kau percaya, makanya ada 4. Yang pertama apa tadi? Melihat dimensi rohani. Haleluya. Samakan catatannya, melihat dimensi rohani. Yohanes 14 ayat yang kedua. Haleluya. Yang kedua, melihat dimensi Allahnya Bapa rohani. Haleluya. Engkau akan melihat, sanggup melihat dimensi Allahnya Bapa rohani. Haleluya. Yang ketiga, dimensi dari warisan itu sendiri. Kau bisa mengambilnya karena kau bisa melihat. Haleluya. Yang keempat, yaitu dimensi menyeberang. Haleluya. Kau bisa menyeberang. Kau berbeda dari 50 anak Nabi. Haleluya. Karena kau tidak lagi berdiri jauh-jauh, tapi engkau bersama dengan Bapak rohanimu. Karena kau bisa sanggup menyeberang. Kau akan melihat apa yang dilihatnya. Engkau akan berbeda karena engkau berdiri bukan dengan jauh-jauh, tapi berdiri berjalan bersama. Kenapa? Karena dikatakan di situ, ya, dikatakan di situ, ya, ayat yang ke, haleluya, ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Haleluya. Kau kan sanggup berjalan dengan Bapak rohanimu, ya, berjalan bersama sambil Elia berkata-kata. Kau menerima perkataan itu. Dari mana kamu bisa percaya? Kau percaya kepada perkataan Bapak rohanimu. Haleluya. Bagaimana kau percaya? Kau berkata amin kepada yang dikatakan. Sama seperti Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Bagaimana kau bisa mengandung dari Roh Kudus? Tapi malaikat berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu dia berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Jadilah padaku. Amin. Dia katakan amin. Pada waktu itu juga dia mengandung dari Roh Kudus. Karena itu hal yang sulit. Bagaimana seorang wanita bisa mengandung tanpa suami? Tapi sebelum itu diolah dalam pikirannya, dia langsung letakkan di dalam hatinya, lalu berkata amin kepada perkataan Bapak rohani. Amin. Maka dikatakan jadilah padaku seperti kau katakan. Itu cara amin. Amin. Come on. Yes. Haleluya. Karena sambil mereka berkata-kata, Elia berkata-kata, Elisa berkata amin. Dia berkata terus amin. Jangan padaku seperti kau katakan. Karena sambil mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Bagaimana kau bisa melihat? Karena engkau mulai mendengar Bapak rohani. Dimensi perkataannya bukan lagi dimensi yang biasa. Amin. Tapi dimensi yang membuka dimensi surga. Amin. Kau mungkin dengar di sini hanya beberapa kata, tapi begitu kau berhadapan dengan masalahmu, dimensi itu terbuka kepadamu. Sebelumnya ini sangat susah. Kenapa ini? Tapi kenapa ini begitu mudah bagiku sekarang? Karena kau mulai berjalan di dalam dimensi dengan Bapak rohani. Karena dimensi percayamu itu ditingkatkan. Amin. Dimensi percayamu ditingkatkan kepada perkataan Bapak rohani. Sehingga dimensi ada banyak dimensi yang Tuhan singkapkan akan disikapkan karena dimensinya akan bekerja. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Inilah dimensi yang akan kita alami di hari-hari yang akan datang. Karena di mana
Tuhan mulai membangkitkan orang-orang percaya. Di zaman Roh Kudus bekerja, bukan lagi hanya orang-orang yang berkumpul di gereja, tapi orang-orang percaya yang percaya kepada pribadi yang diutus oleh Allah. Ya. Haleluya. Dimensi percaya kepada yang diutus oleh Allah ini akan ditingkatkan kepadamu sehingga kau berkata sama seperti Elia, sambil berjalan dia terus berkata-kata, sambil berjalan dia terus berkata-kata. Elisa berkata, let it be done to me according to your word. Jadilah padaku seperti kau katakan. Tidak ada bantahan, tidak ada pergumulan, tidak ada konflik di situ, tidak ada kegelisahan di situ. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga Allah kepadaku, kata Yesus. Tidak ada kegelisahan ketika kau mendengarkan perkataan Bapa rohanimu. Begitu kau percaya, dimensi ilahi itu akan terbuka kepadamu. Karena apa? Karena engkau percaya pergi kepada Siloam, orang yang diutus oleh Allah. Datanglah ke Siloam, basuhlah dirimu dengan firman, karena dia membawa firman dan manifestasi Roh Kudus akan datang kepadamu. Engkau akan melihat manifestasi Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya, bukan karena kehebatannya, bukan karena berbicara karismanya, tapi karena manifestasi Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Ini tandanya, ini bekerja di dalam dirimu. Hari ke depan, dimensi percaya akan membawamu menyeberang. Haleluya. 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 Kami membedakan Elisa dengan kelompok 50 anak David, karena 50 anak David itu tidak percaya, tapi Elia percaya. 50 anak David ini adalah terhubung dengan Elia sebagai guru apostol mereka, tapi mereka tidak percaya karena memandang dari jauh. Tapi Elisa berjalan bersama, mendengarkan perkataan firman, ditulis di dalam hatinya, ditulis di dalam rohnya, sehingga dia percaya ini bermain dimensi, dia melihat dimensi surga. Ketika Elia naik dengan kereta api berkuda, dimensi itu dia lihat, dia berkata, Bapakku, kereta yang berkuda. Aku sekarang melihat dimensi yang sama, bahwa aku melihat dimensi yang dilihat oleh Elia itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Aku mengatakan ketidakpercayaan, karena kau tidak percaya Allah mengutus orang yang diutusnya kepadamu sebagai rasul bagimu. Percayalah kepada perkataan yang disampaikan. Amin. Many dimension ada di sana. Haleluya. Maka 4 hal yang saya sampaikan tadi akan tumbuh di dalam diri karena Allah bekerja. Amin. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Oh, haleluya. Mari bangkit. Haleluya. Semua bangkit berdiri. Mari dalam roh. Untuk kau dalam dimensi ada berbahasa. Itu boleh berbahasa. Come on. Outrage. Ini kapal-kapal.
Kudus. Amin. Roh Kudus, karena ini adalah jalan pencurahan. Yes. Amin. Yang membawa kita begitu mudah untuk mengerjakan perkataan daripada Bapa rohani kita. Amin. 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 Lihat kemari. Amin. Kita begitu mudah, bukan dengan kekuatan kita lagi, tapi oleh Roh Kudus yang menuliskan perkataan Bapa rohani kita, yang menulis di hati kita oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya. Tangan tutup. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Bangun roh kita terus dengan kebenaran yang sudah kita terima. Amin. Ya. Oleh Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita. Amin. Amin. Sehingga kita akan bisa melihat perubahan demi perubahan. Amin. Kemampuan tadi dikatakan ketika kita percaya. Amin. Roh Allah akan bekerja kalau kita percaya. Amin. Amin. Oleh Roh Kudus mengerjakan di dalam kita. Perkataan Bapa rohani kita itu akan menjadi biasa-biasa tanpa Roh Kudus. Amin. Tapi perkataan daripada Bapa rohani kita, amin, itu akan menjadi sesuatu yang tertulis di dalam hati kita. Amin. Oleh Roh Kudus yang mensukseskan. Yes. Amin. Oleh Roh Kudus yang mengerjakan hidup kita. Maka seperti apa yang saya katakan mulai dari tadi pagi, engkau sudah tahu bagaimana untuk terjadi pencurahan Roh Kudus di dalam hidupmu. Tidak lagi harus kita menunggu-nunggu, tetapi Dia sudah memberikan mata air itu di dalam hati kita. Amin. Untuk terus kita aktifkan. Amin. Terus kita maka akan terjadi. Ada berapa ayat tadi, 4 ayat saya katakan itu ya, dari Kisah Para Rasul 2 itu. Amin. Maka mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Terlebih dahulu ada angin, ada bunyi yang disertai dengan angin. Amin. Maka angin itu bicara ada damai sejahtera di hati yang menggerakkanmu. Maka ketika kau berbahasa roh itu harus dengan damai. Amin. Bukan dengan sungguh-sungguh. Ada pergumulan. Amin. Bukan karena tekanan, tetapi ada angin. Bunyi yang disertai dengan angin. Amin. Disertai dengan Roh Kudus. Sehingga kau mulai menggerakkan mulutmu, amin, menggerakkan lidahmu, amin, seperti lidah, seperti api katanya, api yang menyala-nyala, amin, seperti itulah lidah kita, amin, lidah-lidah api, amin, tetapi lidah kita yang kita gerakkan seperti api itu tadi, maka akan terjadi pencurahan Roh Kudus, amin, haleluya. Dan semua apa yang disampaikan, kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Bapa rohani kita akan mengikuti pola itu tadi. Amin. Maka tanpa roh kita yang aktif, amin, tanpa ada roh yang mengalir dari hati kita yang sampai kepada kehidupan yang kekal seperti yang dikatakan di Yohanes 4 ayat 14, itu artinya kita sampai kepada mata air yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal, sampai kepada roh kita terhubung dengan kehidupan, artinya terjadi Roh Kudus menguasai kita, Roh Kudus membantu kita. Amin. Amin. Dan apa yang terjadi juga di Yesaya 47, amin, mulai dari sepergelangan kaki, selutut, sebahu sampai menganak sungai. Itu artinya Roh Kudus menguasai, bukan hanya selutut. Waktu mulai kita membangun roh kita itu adalah Roh Kudus juga yang mengerjakan. Tapi bukan hanya untuk diri kita pun kurang, maka kita harus terus tingkatkan dengan berbahasa-bahasa roh, berbahasa-bahasa lidah sampai, amin, kau bisa mengalami ukur katanya, rasakan, deteksi sudah sebesar apakah Roh Kudus itu memenuhimu. Ukur berjalan kau 1000 hasta, tapi ukur kemudian sudah selututkah, sudah sebahu, sudah sepinggangkah, atau sudah mengalir sungai. Tapi pastikan, amin, Roh Kudus itu mengalir sampai mengalir sungai. Amin. Kita akan melihat ketika firman disampaikan oleh Bapa rohani kita, firman itu akan mengerjakan, akan disukseskan oleh Roh Kudus sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan firman yang disampaikan, akan dipakai orang yang diputus oleh
mengalir dari dalam hati kita. Amin. Bukan lagi hanya untuk kebutuhan diri kita, tetapi untuk tujuannya Tuhan. Haleluya. Itulah caranya. Firman itu tertulis di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Maka kalau kau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, menerima perkataan Bapak Rohan sama dengan perkataan-perkataan yang biasa saja, sama dengan engkau membaca Alkitab sendiri. Amin. Amin. Tidak ada sebuah kemampuan yang diberikan. Amin. Bahkan ada kemampuan yang dibagikan tadi oleh Bapak. Ada 4 kemampuan itu tadi. Kemampuan untuk melihat. Yes. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melihat apa yang ada di tahta. Amin. 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 Apa yang disampaikan itu semua adalah semua itu ada di tahta. Amin. Maka roh kita yang terus naik. Amin. Kita akan dibawa kepada tahta. Firman itu dilepaskan datang dari tahta. Amin. Amin. Dan ada apa tadi kemampuan untuk dimensi daripada Bapak rohani kita, dimensi-dimensi yang terbangun daripada Bapak rohani oleh Roh Kudus yang mengerjakan itu di dalam kita. Kita nggak usah lagi susah-susah. Dimensi apa yang kubangunnya? Dimensi apa? Dimensi yang dilepaskan Amin. oleh Bapak rohani kita yang sudah terbangun dalam hidup Bapak rohani kita, oleh Roh Kudus yang memampukanmu untuk boleh menangkap itu semua. Amin. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepintaran kita, tapi oleh Roh Kudus. Kedua itu harus dikombin, firman dan roh. Amin. Maka Melkisedek membawa roti dan anggur. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga adalah untuk menerima warisan rohani daripada Bapa rohani kita. Hanya orang-orang yang mengalami Roh Kudus, yang dikuasai oleh Roh Kudus, amin, yang bisa menerima warisan daripada Bapa rohani kita. Dan yang keempat, kemampuan untuk menyeberang. Apa itu artinya menyeberang? Kemampuan untuk berubah, kemampuan untuk naik level. Amin. Hari ini kita sudah menerima firman dan roh bekerja di dalam kita, berarti ada perubahan, ada kemampuan untuk menyeberang. Selama ini engkau susah untuk keluar dari sana, tetapi engkau akan mudah untuk berubah. Amin. Amin. Engkau berpindah. Menyeberang artinya engkau berpindah. Katakan menyeberang artinya berpindah. Amin. Amin. Berpindah dari mana? Berpindah yang selama ini kamu susah untuk keluar dari kedagingan keinginan dirimu, tetapi engkau mudah untuk menyeberang, memasuki, untuk melakukan apa yang menjadi keinginan roh. Haleluya. Haleluya. Selama ini kau mulas, begitu sulit untuk bangun cepat, untuk engkau bisa bersatu dengan Tuhan, tetapi engkau akan menyeberang. Engkau akan begitu mudah untuk tercepat, untuk engkau bisa berhubung, untuk engkau bersatu, untuk engkau berjumpa dengan Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Kemudahan untuk melakukan firman-Nya oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Amin. Untuk itulah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan hanya untuk menghibur kita, amin, tapi Roh Kudus untuk mengajar kita, menuntun kita, memimpin kita, supaya kita membangun pemerintahan Allah, amin, supaya kita sampai kepada tujuan. Hanya Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita. Maka dikatakan orang yang menolak Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya, karena Roh Kudus, bahkan Yesus juga datang ke bumi ini, dia mensukseskan semua kehendak rencana Tuhan oleh karena Roh Kudus mengerjakan kita juga, amin. Jadi ini yang harus terus terbangun. Haleluya, Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan